Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam present simple. Ya, untuk mengingatkan kembali, to be dalam present simple itu adalah is, am, dan are. Tapi sebelum itu kita bedakan dulu bentuk-bentuk kalimat, ya. Bentuk kalimat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama kalimat afirmatif atau kalimat positif, kalimat berita. Kemudian negatif, kalimat negatif. Dan interrogatif untuk kalimat tanya. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Untuk kalimat afirmatif, perhatikan penggunaan to be-nya kita sesuaikan dengan subjek. Ya. Di sini ada 7 kata ganti atau pronoun. Ya, kamu masih ingat kan pronoun I, you, we, they, she, he, it. Yaitu ada 7 kata ganti dalam bahasa Inggris. Untuk subjek I, kata ganti orang pertama first singular person, kita gunakan to be am. I am. Kemudian untuk kata ganti you, kata ganti orang kedua tunggal second singular person, kita gunakan to be are. You are. Sedangkan untuk kata ganti orang ketiga tunggal atau third singular person, yaitu he, she, it, kita gunakan to be is. Kata ganti orang ketiga tunggal ini bisa menggantikan setiap subjek tunggal orang ketiga. Ya, contoh, setiap nama orang yang berjumlah 1, misalnya Andy, kita bisa gunakan kata ganti he. Maka Andy pasangan to be-nya juga is. Atau my father. My father itu juga orang ketiga tunggal untuk jenis kelamin laki-laki, berarti kata gantinya juga he, maka to be untuk my father juga is. Begitu juga untuk kata ganti she, digunakan untuk orang ketiga tunggal berjenis kelamin perempuan. Misalnya Siti atau my mother. Siti atau my mother itu orang ketiga tunggal, maka kata gantinya adalah she. Jadi untuk kata Siti atau kata my mother juga kita gunakan to be is. Kemudian untuk it, ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal untuk yang selain manusia, ya, non human. Misalnya untuk the cat, kucing itu, kalau jumlahnya 1, maka to be-nya menjadi is. The cat is. Ya, jadi semua kata ganti yang bisa digantikan dengan it, she, atau he, maka to be-nya adalah is. Kemudian untuk kata ganti orang
kata ganti orang pertama jamak atau plural lebih dari satu, yaitu we, kita gunakan to be are. Kemudian you ini juga bisa kita gunakan untuk orang kedua jamak yang diartikan dengan kalian dalam bahasa Indonesia, itu juga menggunakan to be are. Dan subjek orang ketiga tunggal, maksudnya orang ketiga jamak, they, yang artinya mereka, itu juga menggunakan to be are. Selanjutnya kita ke bentuk kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, kita tinggal menambahkan kata not setelah to be, is, am, dan are. Contohnya, I am not. Kemudian, you aren't. Perhatikan penggunaan aren't, ini adalah singkatan dari are not menjadi aren't. Kemudian untuk subjek, he, she, it. To be-nya dalam bentuk negatif adalah isn't, atau singkatan dari is not. Kemudian untuk subjek we, you, they, juga menggunakan to be aren't. Maka dibaca I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Kemudian untuk kalimat tanya, yaitu kalimat interrogatif, maka penggunaan to be kita letakkan sebelum subjek. Jadi berbeda dengan afirmatif dan negatif, to be diletakkan setelah subjek. Sedangkan di interrogatif, to be kita letakkan sebelum subjek. Maka menjadi am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they, Oke, cukup jelas ya. Berikutnya, coba kita perhatikan soal latihan berikut. Perhatikan instruksinya. Complete the description of this girl. Use verb to be. Lengkapilah deskripsi anak perempuan berikut. Gunakan to be. Ingat, to be yang kita gunakan dalam present simple adalah is, am, are. Penggunaannya sesuaikan dengan subjek. Perhatikan contoh di kalimat pertama. Hello, I blah 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 Maria, and I blah 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 from Madrid in Spain. Pada kalimat ini ada dua space yang kosong.
untuk kita isikan dengan to be yang sesuai. Perhatikan subjeknya di sini adalah I. Ingat tadi untuk subjek I kita gunakan to be am. Maka kalimatnya menjadi I am Maria and I am from Madrid in Spain. Kalau diterjemahkan menjadi saya Maria dan saya dari Madrid di Spanyol. Untuk kalimat berikutnya silahkan dikerjakan, isilah titik-titik dengan to be yang sesuai dengan subjek pada masing-masing kalimat. Selanjutnya, untuk soal latihan yang kedua, perhatikan instruksinya. Complete the sentences. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Use verb to be, ya. Gunakanlah to be. Sekali lagi, to be dalam present simple adalah is, am, are. Untuk mengerjakannya, perhatikan subjek pada masing-masing kalimat. Perlu diperhatikan, subjek pada kalimat-kalimat berikut tidak hanya menggunakan kata ganti I, you, we, they, she, he, it, tetapi juga menggunakan subjek yang bukan kata ganti. Contoh, kita perhatikan soal di kalimat pertama, my teacher bla 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 American. My teacher bla 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 American. Untuk mengisi to be yang tepat, maka kita perhatikan to be maka kita perhatikan subjek. Subjek pada kalimat ini adalah my teacher. My teacher merupakan orang ketiga tunggal. Subjek berbentuk orang ketiga tunggal. Jadi dia dapat digantikan oleh kata ganti he atau she. Seperti kita ketahui tadi, untuk subjek orang ketiga tunggal kita gunakan to be is. Maka kalimatnya menjadi my teacher is American. Sekali lagi, my teacher is American. Jika diterjemahkan menjadi guru saya berkebangsaan Amerika. Guru saya berkebangsaan Amerika. Perhatikan untuk soal nomor 2. Di sini adalah kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, perhatikan tadi contohnya pada penjelasan interrogatif. To be diletakkan sebelum subjek. Jadi to be mendahului subjek. Berarti subjeknya ada setelah to be. Kita kembali ke soal nomor 2 tadi. Maka perhatikan kalimat di soal, where bla 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 my dictionary. Where
bla 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 my dictionary. Maka subjeknya di sini adalah my dictionary. My dictionary merupakan orang ketiga tunggal yang jika digantikan ke dalam kata ganti menjadi it. Untuk orang ketiga tunggal, maka kita gunakan to be is. Maka kalimatnya menjadi where is my dictionary. Sekali lagi, where is my dictionary. Kalau diterjemahkan menjadi di mana kamus saya. Sekali lagi, where is my dictionary diterjemahkan di manakah kamus saya? Kemudian contoh berikutnya kita ambil untuk soal nomor 8. Perhatikan kalimatnya. Susan and Sarah bla 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 my friends. Susan and Sarah bla 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 my friends. Kalimat ini berbentuk afirmatif atau kalimat positif. Perhatikan subjeknya Susan and Sarah. Lebih dari satu orang, masing-masing orang ketiga. Berarti untuk orang ketiga yang lebih dari satu orang yang bisa digantikan dengan kata ganti they, maka pasangan to be-nya adalah are. Maka kalimat lengkapnya menjadi Susan and Sarah are my friends. Sekali lagi, Susan and Sarah are my friends. Jika diterjemahkan menjadi Susan dan Sarah teman-teman saya. Susan dan Sarah teman-teman saya. Baiklah, untuk soal berikutnya silahkan kalian coba mengerjakannya.